Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan RDC sekalian. Halo pemikir hebat, selamat datang di Cerita RDC bersama aku, Mutia. Aku mahasiswi dari jurusan Teknik Industri 20, dan tentunya aku nggak sendirian dong. Di sini aku ditemani rekan aku, Uda Hanafi. Boleh kenalan dulu kali dah. Ya, nama saya Hanafi Fahruri. Udah dari staf kaderisasi masa pengurusan 2020-2021. Nah, di sini kami akan membantu cerita kita pada hari ini, biar makin seru, makin kece, makin oke deh pokoknya. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan informatif tentunya. Iya kan, Uda Hanafi? Betul sekali, Mutia. Nah, sebelum ini udah mau nanya nih, gimana kabar rekan-rekan RDC semua? Semoga dalam sehat dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa, meskipun sudah vaksin, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua bisa memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Oke, gimana nih? Udah pada nggak sabar kan buat tahu lebih banyak tentang RDC? So, yuk kita dengarkan sama-sama podcast informatif kali ini. Iya kan, udah Hanafi? Betul sekali, Mutia. Dan telah hadir juga bersama kita sumber luar biasa kita, Uda Edo Alfarifi dari Teknik Mesin Angkatan 2016. Uda Edo ini merupakan salah satu UKMF RDC FT Unan. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Uda Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Halo, kabarnya nih, Edo? Halo juga, alhamdulillah baik. Apa itu UKMF RDC udah? Dan bagaimana sejarah terbentuknya UKMF ini dah? Wah, kalau ngomongin soal RDC panjang banget nih Hanafi, kayaknya nggak bisa sebentar ini. Nggak apa-apa kan? Nggak salah udah. Yang penting Oke. poinnya dah. Oke, siap. Jadi kalau kita berbicara tentang RDC, ya seperti yang kita ketahui bersama, RDC ini sekarang menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas di Universitas Andalas, tepatnya di Fakultas Teknik, ya fakultas yang kita cintai ini. Kemudian untuk RDC itu sendiri adalah singkatan dari kepanjangannya Engineering Research and Development Club, di mana unit kegiatan mahasiswa ini, RDC ini bergerak pada pengembangan soft skill mahasiswa di bidang keteknikan dan peningkatan prestasi mahasiswa Fakultas Teknik di bidang penulisan ilmiah. Jadi ya kayak buat tulisan ilmiah gitu, terus sama bagian software keteknikan dan soft skill lainnya. Itu Hanafi. Nah, kemudian kan UKMF RDC ini menjadi UKMF termuda mungkin di jurusan teknik. Gimana awal masa pembentukannya udah? Kalau masa pembentukannya itu, jadi kita melihat ke belakang dulu ya gitu. Sejak tahun 2017, lebih tepatnya itu tanggal 24 November tahun 2017. Jadi Hanafi, RDC ini nggak langsung jadi RDC langsung gitu. Jadi ada prosesnya. Pertama, waktu itu pada tanggal 24 November 2017 itu, BMKM FT Unan, Kabinet Silek waktu itu, Sile ini, Silat Minang, Kabinet Silek, dengan gubernurnya saat itu adalah Uda Satria Mudana, membuat sebuah komunitas mahasiswa yang bernama IRC dulu awalnya. Engineering Research Club. Iya, kayak gitu. Kemudian komunitas ini tuh diawasi langsung oleh BEM FT langsung melalui Departemen PSDM-nya. Nah, itu tuh sampai dibuat acara loh di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Perpustakaan Unan. Dan itu disahkan langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Unan, yaitu Pak Ihsanul Kamil waktu itu. Nah, dan ketua RC saat itu adalah Udaan dari PJS BEM KMFT Unan. Nah, saat itu kenapa kok bisa jadi UKMF gitu? Padahal awalnya hanya sekedar komunitas. Nah, saat itu pada saat pembukaan itu Pak Dekan kita bilang bahwa ini bisa dijadikan, maksudnya punya sebuah kesempatan untuk dijadikan
UKMF. Kenapa tidak gitu? Karena kita adalah fakultas teknik yang dimana notabene-nya fakultas yang bergelut di bidang keilmiahan gitu. Masa kita tidak punya unit kegiatan mahasiswa atau sebuah tempat wadah mahasiswa teknik di mana kita bisa menyalurkan prestasi di bidang keilmiahan itu gitu. Karena kita bisa melihat meninjau ke belakang jika dibandingkan fakultas lain gitu di Universitas Andalas, fakultas teknik saat itu masih kekurangan prestasi di bidang keilmiahan. Maksudnya di sini adalah contohnya di bidang PKM. Nah, untuk itulah saat itu pengurusnya ada UDA-an, terus yang lainnya termasuk UDA saat itu menjadi anggota, itu merembuk lah bagaimana cara membuat ERC ini bisa menjadi UKM. Namun, sewaktu itu ada masa kosongnya Hanafi, enggak serta-merta mulus begitu aja. Jadi masa kosong ini nih, di banyak adanya perpindahan kabinet ya. Jadi dari kabinet sila ke kabinet selanjutnya gitu. Nah, dari perpindahan ini tuh terjadinya kekosongan masa kepemimpinan gitu, di mana saat itu kan dari BEM itu sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Namun setelah pas dilanjutkan adanya masa transisi, sehingga di situ tuh mungkin adanya miskomunikasi dan sebagainya sehingga tidak sempurna terjalankan transisi ini. Oleh karena itu, sekitar tahun 2018 masuk ke semester ganjilnya, di mana yang kita tahu kan genap itu yang di awal tahun gitu, sedangkan yang ganjil itu adalah yang dipakai di akhir tahun gitu. Nah, di semester ganjil 2018-2019 itu barulah udah yang saat itu menjadi PJS ya, ditunjuk jadi PJS bersama teman-teman lainnya yang saat itu menjadi anggota IRC, itu tuh menyusun gimana melanjutkan lah gitu apa yang tertunda, bagaimana caranya kita untuk membentuk UKMF ini gitu. Kemudian udah waktu itu bersama ada Amar, terus ada Arik juga, terus ada si Adli gitu, dan teman-teman yang lain gitu. Itu tuh membentuk RDC sampailah kami bisa memberikan berkas itu tuh akhir tahun, dan akhirnya alhamdulillah tanggal 2 Januari 2019 ERDC sah menjadi salah satu KMF dari Fakultas Teknik Universitas Andalas. Nah, tanggal 2 Januari itu keluar surat SK-nya. Kira-kira begitulah kalau sejarah terbentuknya ERDC. Berawal dari komunitas, kemudian dengan semangat, dengan satu tujuan, akhirnya kita bisa membangun ERDC ini. Nah, jadi ternyata memang perjalanan dari RDC yang waktu itu belum secara resmi menjadi UKMF sampai menjadi UKMF memang panjang ya udah, dan penuh lika-liku. Ya, kalau misalnya dibilang panjang, kurang lebih ya full tahun 2018 itulah. Jadi di situ tuh ada masa naik turunnya gitulah. Ada yang masa merasa kita bisa gitu, semangat. Terus ada masanya kita, waduh kayaknya nggak bisa gitu. Ya gitulah, apa namanya itu, dinamika semangat atau dinamika hidup, apalah. Udah kurang paham juga maksudnya. Jadi, tapi itu yang kami rasakan gitu. Terkadang kami menggebu-gebu, terus ada stuck jalan yang lain, wah ini nggak bisa karena kayak gini. Terus kadang rasanya mau nyerah gitu kan, harus ngumpulin ini, ngumpulin itu, terus lagi belum lagi dengan anggota yang beberapa oknum yang ikut tapi mau berjuang bersama di awal keluar gitu dan sebagainya. Jadi ya tinggallah hanya sedikit orang, dan itu yang kita buat RDC bareng-bareng gitu. Nah, jadi untuk membentuk
sampai tujuan sampai akhir tuh perlu kesabaran, perlu semangat dan optimis gitu. Intinya kalau kita berusaha, kita bersatu, kita pasti bakal bisa mencapai tujuan kita. Mau lama atau enggak itu urusan belakangan gitu. Yang penting kami punya prinsip, ayo kita harus bisa, kita harus bisa, kita harus bisa gitu. Baik, udah. Kemudian udah sendiri melihat bagaimana perjalanan RDC ini udah sebagai kan udah salah satu pendiri, kemudian menjadi pengurus, kemudian pernah menjadi ketua dan saat ini menjadi DPP. Menurut udah perkembangan RDC sejak masa awal pembentukannya masih komunitas sampai hingga masa kepengurusan sekarang, udah. Oke, Hanapi. Jadi kalau misalnya kita lihat, udah lihat lah ya. Jadi setiap masa itu tuh punya kelebihan dan kekurangan gitu. Maksud udah di sini adalah bahwa setiap masa itu memiliki hal-hal yang sulit untuk dilalui dan hal-hal yang membuat dia mudah dilalui gitu. Contohnya saja waktu menjadi komunitas gitu kan, banyak hal, misalnya hal sulitnya karena kita belum UKM, terus kita masih di bawah naungan gitu kan, terus kita waktu itu masih bisa dibilang belum sepenuhnya bisa bergerak gitu, masih sekedar tempat-tempat belajar bersama bla bla bla. Nah, ya kita hanya sekedar itu aja gitu. Ketika kita mulai masuk ke ingin bentuk gitu, nah mulailah di sana ada beda pendapat, kemudian ada orang yang nggak sabaran terus out, terus ada yang capek terus mangkir gitu bla bla bla. Nah kita yang tinggal ini disitulah berusaha mengajak teman dan bertahan gitu. Jadi waktu pembentukan itu tuh sudahlah kita kita menyabarkan diri untuk diri sendiri, dan kita juga membuat orang lain sabar gitu, biar bisa bareng-bareng untuk mewujudkan cita-cita ini gitu. Nah itu pula kesulitannya. Kemudian setelah menjadi RDC pun mulai meningkat gitu. Jadi walaupun kita sudah mendapat lisensi lah atau tibanya sudah disahkan menjadi UKMF, tapi kita juga punya lagi kendalanya sebagai sebuah organisasi gitu. Awalnya kendala sesama kita aja gitu, belum membentuk organisasi. Nah, setelah menjadi organisasi, kendalanya di organisasi itu sendiri gitu. Bayangkan sebuah organisasi yang baru terbentuk, yang sama-sama menjalani dengan kota, ya namanya kita baru berjalan bareng kan, beda sama organisasi yang sudah berjalan lama, yang sudah punya sistem yang kuat, sudah punya budaya organisasi sendiri dan sebagainya. Nah, jadi kita baru membentuk itu. Ya, lagi-lagi pasti ada yang bertahan dan pasti ada yang nggak bertahannya. Sampailah akhirnya pada sekarang itu kepemimpinan si Abrar ya. Iya, udah. Zaman sekarang yang Hanapi hadapi sekarang ini, nah itu semakin lama kalau dilihat dari dibandingkan mungkin dengan zaman udah, itu jauh lebih baik yang sekarang. Jadi makin lama makin lebih baik gitu. Jadi kita tuh pengennya makin lama RDC makin bagus, makin bisa bermanfaat untuk pengurus dan untuk mahasiswa teknik. Kalau bisa untuk khalayak ramai gitu. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya yang di pengurusan udah mungkin lebih ke kaderisasi, terus acaranya cuma kecil-kecilan, atau ada kegiatan yang bahkan diurungkan atau di-cancel gitu. Nah, pas di zaman Abrar justru sudah bisa buat workshop PKM gitu kan bersama fakultas. Terus sudah bisa banyak kegiatan, sudah terorganisasi dengan baik dan sebagainya. Jadi hal-hal yang dulu kepengurusan yang sebelum-sebelumnya itu bukan berarti tidak lebih maksudnya bukan berarti kurang baik dari kepengurusan selanjutnya gitu. Akan tetapi kepengurusan sebelumnya itu justru membantu agar kepengurusan
setelahnya jadi lebih baik dan tetap membantu bersama-sama organisasi itu akan lebih baik ke depannya sampailah cita-cita kita yang paling mulia lah nanti gitu. Oke, berarti itu panjang banget ya ada perjalanannya sampai bisa hingga tahun ini, tahun 2021 gitu. Nah, dulu pas awal-awal itu kalau sekarang kan itu udah banyak kegiatannya dari RDC sendiri. Pas awal-awal itu itu gimana sih kegiatan awal IRDC yang pertama kali untuk terbentuk sebagai UKMF gitu dah? Oke, Mutia. Jadi tadi mungkin udah singgung juga sebelumnya. Kegiatan kalau di awal-awal atau kepengurusan UDA itu lebih banyak ditekankan ke kegiatan kaderisasi dan kegiatan internal aja. Karena seperti anak yang baru lahir gitu, justru yang perlu dikuatkan itu adalah tubuh si anak itu gitu. Jadi mungkin di awal-awal tidak terlalu berdampak atau tidak terlalu terlihat manfaatnya bagi kebanyakan banyak orang karena memang fokusnya itu untuk menguatkan internal dulu, mulai dari kami saling berdiskusi tentang sistem, kemudian kegiatan kami juga kaderisasi dalam bentuk adanya open recruitment gitu kan. Kami juga kita juga butuh pionir-pionir baru gitu. Kemudian kita mengadakan perkumpulan bersama, kemudian kita mengundang mengundang narasumber dari link-link dari teman kita atau dari orang luar gitu untuk sharing tentang bagaimana membuat organisasi yang baik gitu. Kemudian kita melaksanakan manajemen organisasi, kita buat pelatihan sidang juga supaya kita bisa sidang gitu. Kemudian ya kegiatan-kegiatan lainnya seperti ya bisa jadi kayak semacam akrab, buka bersama dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan kita diskusi ilmiah, seperti kita mengadakan diskusi tentang apapun, tidak terfokus pada teknik aja, tapi kita melihat ke lingkungan sekitar, permasalahan sekitar. Nah, itu kita diskusikan. Jadi kita juga dapat ilmunya, kita juga bisa sharing, juga kita juga semakin dekat. Nah, jadi itulah yang paling digemborkan dulu atau kepengurusan udah. Jadi kalau bisa disimpulkan, kaderisasi dan pembentukan kekuatan internal gitu. Oke, berarti nih kalau Mutia tangkap nih berarti pas awal-awal tuh yang dibentuknya itu pondasinya dulu ya, biar benar. biar ke depannya itu sistemnya lebih baik dan dijalankan seterusnya itu lebih baik gitu kan, dengan pondasi yang kuat tadi dari UDA dan uni-uni yang membentuk IRDC itu sendiri. Nah, nggak kerasa nih kayaknya udah waktunya break, tapi udah banyak banget juga informasi yang kita dapat nih dari UDA Edo. Dan aku tahu kok kalian antusias banget, tapi sebelum lanjut kita break dulu kali ya dan teman-teman IRDC. Oke, kita break dulu. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Cerita RDC episode 1. Sebelum break, kita mendengar banyak paparan dari UDA Edo, informasi-informasi mengenai RDC sendiri, masa pembentukan hingga masa kepengurusan sekarang. Kemudian kita lanjut, ada beberapa pertanyaan nih udah. Ya. Oke, next question. Oke dah. Nah, UDA sebagai salah satu pionir atau pelopor dari RDC itu sendiri, dari kepengurusan yang sekarang nih apa sih target dan harapan UDA yang ingin dicapai melalui pengurusan yang sekarang Oke, ya kalau mengenai target ya, apa yang udah harapkan dari pengurusan ini, tentu saja adalah cita-cita bersama ya. Cita-cita bersama yang paling utama dari IRDC itu sendiri adalah menjadi tempat wadah bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa teknik, untuk mengembangkan soft skill-nya, baik itu di bidang penulisan ilmiah maupun di bidang software engineering dan sebagainya gitu.
Jadi inginnya ke depannya atau di masa depan nanti RDC itu bisa menjadi inilah rujukan gitu bagi mahasiswa teknik dan menjadi tempat untuk mereka berkembang dan berkarya. Dan tentunya dengan harapan dan cita-cita itu, udah pinginnya ke depannya di situ banyak melahirkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi ya, dan kesempatan untuk mahasiswa berprestasi ya. Maksudnya di sini mahasiswa berprestasi yang ikut lomba dan kesempatan mahasiswa berprestasi karena RDC membuat lomba, baik itu di bidang keilmiahan dan pengembangan soft skill. Nah, pengennya seperti itu gitu. Kemudian juga bisa bersaing di nasional dan internasional. Jadi insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya juga ya untuk kepengurusan selanjutnya RDC bisa lebih bagus, lebih baik, semakin baik, dan bisa mencapai cita-cita itu. Kemudian untuk target dan pengharapan yang lainnya, ya target lah kalau bisa dibilang ya, semakin lama kepengurusan itu harus lebih baik daripada sebelumnya. Dan harus lebih baik ini bukan berarti harus banyak kegiatan atau apa. Kita bisa lihat dari bisa jadi ketika dia mengulang kegiatan yang sama, tapi kegiatannya bisa jadi lebih menarik, lebih kreatif atau lebih berkualitas gitu. Dan tentu saja dengan banyaknya kegiatan juga bisa menjadi salah satu indikasi dia bisa menjadi lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya. Jadi udah berharap bahwa kepengurusan berikutnya termasuk kepengurusan sekarang itu bisa melahirkan banyak kegiatan bermanfaat untuk pengurus dan untuk mahasiswa teknik, kemudian juga banyak melahirkan kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan dan membuat wadah ini menjadi lebih baik, lebih berguna, dan bisa bersaing lah mengikuti lomba-lomba selanjutnya. Jadi kegiatan banyak, pengalaman banyak, prestasinya juga banyak. Tentunya ya walaupun itu nanti dibarengi dengan adanya kita harus berbagi waktu, berbagi tenaga dengan kuliah kita. Namun percayalah bahwa dengan kita terbiasa untuk berorganisasi dan fokus, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sepakat. Ya, sepakat ya? Sepakat dah. Kemudian udah sendiri punya pengalaman menarik nggak dah selama berada di UKM FRDC ini? Pengalaman menarik? Iya. Pastinya dong. Kalau pengalaman menarik, membuat organisasi dan menjadi organisasi yang bukan ilegal, maksudnya legal gitu ya. Jadi udah grogi ditanya sama orang ganteng sama cantik nih. Ya. Jadi kalau masalah pengalaman ya pastinya untuk membuat organisasi itu sendiri adalah sebuah pengalaman yang berharga bagi Uda. Karena selama ini udah hanya mengikuti organisasi itu ya karena organisasi itu udah ada. Sebelum udah masuk RDC udah mengikuti beberapa organisasi baik itu yang di luar kampus dan di dalam kampus sendiri mengikuti kepanitiaan, dan itu adalah organisasi atau kepanitiaan yang telah lama terbentuk gitu dan telah lama berulang gitu kalau dalam kepanitiaan. Nah, untuk membuat sebuah organisasi ini tentu dong menjadi pengalaman tersendiri dalam hidup. Jadi begini rasanya membentuk sebuah organisasi, nggak main-main gitu. Ternyata untuk bentuk organisasi itu nggak semudah itu dan nggak sesulit itu. Dan untuk menjaganya juga nggak semudah itu dan nggak sesulit itu. Jadi maksud di sini adalah kamu ngerasain dulu deh gitu. Jadi kita nggak boleh juga ngejudge orang kan. Kalau dulu wah kamu cuma ngebuat di sini mempertahankan, orang yang ngebuat wah kamu cuma mempertahankan di sini ngebuat, nggak bisa gitu. Jadi ya ini adalah salah satu pengalaman yang berharga untuk membentuk organisasi ini. Kemudian pengalaman lainnya ya seperti kebanyakan organisasi yang lain lah, kita adanya bagaimana membentuk diri kita untuk bisa memahami orang lain, kemudian kita melatih diri kita untuk bisa berbicara dengan baik itu pembina dan kepada teman-teman, kemudian kita harus bisa membagi konteks, ada konteksnya
lagi serius, ada konteksnya kita humble gitu. Kemudian pengalaman yang lain pernah ini sih, pernah di apa namanya, waktu itu gagal untuk menjalankan sebuah acara gitu. Ya qadarullah kan. Jadi ya pernah dimarahin, dimarahin. Ya itu menjadi pengingat lah, motivasi gitu bagi Uda. Ya mudah-mudahan hal ini kalaupun tidak bisa Uda laksanakan di kepengurusan Uda, kita bisa melaksanakannya di kepengurusan berikutnya. Karena dari pengalaman Uda tadi gitu. Jadi kita berbagi. Kalau untuk pengalaman lain mungkin lebih ke pengalaman pribadi sih, dan mungkin mohon maaf juga nggak bisa udah sharing gitu ke publik. Hanya saja yang penting kita udah menyikapinya sebagai pengalaman untuk bertumbuh jadi lebih baik pastinya. Gitu Hanafi, menurut ya. Oke, keren banget sih dah pengalamannya nih. Nah, pengalaman udah. Lalu kesan-pesan selama di RDC nih dah sampai jadi di PP apa aja nih dah? Boleh dong dipaparin ke kita gitu. Oh, kesan-pesan ya. Kalau kesan sangat berkesan sih. Jadi udah itu ngerasai ya karena membangun dari awal gitu kan. Udah ngerasai gimana kami dulu membagi waktu, kami dulu berpangku tangan, kami dulu bekerja sama sampai begadang untuk ngurus ini itu gitu kan. Selain disebutkan dengan kuliah juga gitu. Nah, sangat berkesan sih, apalagi saat peralihan ketua itu, wah itu bukan sedih turun jabatan ya, maksudnya bukan sedih, lebih ke terharu karena nggak nyangka bahwa selanjutnya kita akan ada kepengurusan berikutnya gitu. Ada yang membawa tongkat estafet RDC ini loh gitu. Dan itu yang merinding sih gitu, kayak ternyata aku sampai di sini gitu. Wah, itu berkesan banget gitu. Jadi kayak tiba-tiba kalau di film-film tuh flashback gitu. Wah, gitu. jadi kayak ngelihat ke belakang, kita dari sini, dari situ, ada masalah, ada ini, ada suka dukanya, ada di mana kita percaya dan tidak percayanya gitu, ada yang di mana kita berkorban, dan ada yang kita ngerasa bahwa kita nyusahin orang, began dan sebagainya gitu, sampailah titik di mana akhirnya nggak sia-sia loh gitu. Akhirnya ada yang mau satu visi untuk melanjutkan tongkat estafet dari RTC ini. Kalau pesan ini intinya jangan sia-siakan RTC lah gitu. Siapapun nanti teman-teman baik yang akan menjadi keluarga maupun yang telah menjadi keluarga di RTC dan menjalani sekarang, pesannya tetap semangat. Pasti api semangat itu harus dijaga. Kemudian bersabar, kemudian kita harus ikhlas, karena pastinya orang yang ingin memasuki sebuah organisasi itu harus siap konsekuensinya, baik itu waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Karena kita di sini juga kuliah ya, di kampus, maka cari juga lah kegiatan yang baik-baik, yang bisa menunjang kampus. Jadi pesan ke depannya, buatlah mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa membangun mahasiswa itu, baik dari soft skill-nya untuk diri dia sendiri, maupun juga untuk kebutuhannya di kampus dan dunia akademik, bahkan dunia kerja dia nanti gitu. Sehingga betul-betul deh, karena udah orang Islam gitu kan, intinya niatkan apa yang kita kerjakan itu ke depannya itu menjadi pahala bagi kita dan pahala jariah gitu. Sehingga ketika itu dilakukan terus-menerus oleh orang lain dan dilakukan terus-menerus, kita jadi MLM pahala dong gitu, nabung pahala terus gitu. Nah, jadi intinya jika ada kesempatan jangan sia-siakan. Kemarin kan udah buat workshop gitu, udah lebih bagus gitu. Nah, besok kalau bisa buat lagi workshop yang lebih bagus dan cari cara. Kalau kemarin cuma segitu, sekarang ke depannya bisa lebih dan lebih dan lebih. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menghasilkan agenda-agenda yang bertaraf nasional dan internasional. Amin. Amin dah.
Baik dah. Untuk pertanyaan selanjutnya dah. Menurut Uda apa yang menjadi benefit positif ketika mahasiswa itu gabung ke RDC dah? Mungkin untuk kepengurusan selanjutnya dah. Hal positif apa yang diperoleh waktu gabung ke RDC dah? Kalau benefit pastilah. Kita udah ngebahas kan dari awal tadi, udah banyak juga hal yang kita bahas. Masa iya sih nggak ngerasa banyak ada benefit? Bukan ada lagi, banyak malah gitu. Banyak Jadi ya, jadi kalau udah bilang bukan ayo ya, jadi kayak ayo ini edisi ada untuk kamu gitu. Jadi jangan ragu lagi deh kalau gitu. Soalnya kalau mau benefit, kalau mungkin dijelasin ya boring ya, kayak harus kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bla 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 gitu. Nah, itu memang gambaran yang kita bisa lihat di luar. Tapi kita kan nggak tahu gimana prosesnya kita berada di dalam gitu. Jadi kalau sebagai Uda yang ngerasain membentuk ini dan teman-teman yang lain yang sampai sekarang bertahan, ya kalau Uda ini sangat worth it lah gitu, membentuk diri Uda sampai sekarang gitu, sangat worth it untuk bagaimana udah bisa punya soft skill atau apa, walaupun kita tidak maksimal baik itu karena kemampuan kita atau karena waktu, tapi setidaknya kita sudah punya basic. Kemudian tentu saja kita juga punya link nanti ke depannya gitu. Kita nggak tahu kan rezeki orang ini berbeda-beda ke depannya. Bisa jadi nanti alumni-alumni dari RDC ada yang punya tempat yang bagus gitu nanti waktu ke depannya. Nah, itu bisa kita jadikan link gitu. Kemudian juga di sini ketika kita bergabung menjadi RDC, otomatis kita punya hal yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa teknik yang tidak bergabung dengan RDC. Kalau mahasiswa teknik yang tidak bergabung dari RDC saja bisa mendapatkan benefit dari RDC seperti mengikuti workshop, mengikuti kegiatan dan sebagainya, apalagi mahasiswa yang bergabung dengan RDC, tentunya dia pasti akan mendapatkan pelatihan internal dan sebagainya gitu. Jadi ngapain harus ragu untuk nggak gabung RDC gitu? Justru ayolah kita berlomba-lomba untuk bergabung masuk RDC FTUNAN. Setidaknya ini berkaitan juga kan dengan kegiatan akademik kamu gitu. Kita di sini ada yang belajar software ini, ada yang belajar software ini, pemrograman, kemudian bisa jadi kita mengikuti PKM, ada penulisan ilmiah, ada lomba desainnya juga. Nah, di RDC kamu bisa menemukan itu semua. Insya Allah. Oke? Oke dah. Banyak banget ya benefit yang akan didapetin kalau kita join IRDC nih. Jadi kalau mau join IRDC nggak usah ragu-ragu lagi ya dah. Ya pasti dong, nggak usah ragu-ragu lagi. Oke, kalau udah tertarik langsung join aja nih, biar makin banyak ilmu yang kita dapetin juga dari IRDC. Nah, untuk yang terakhir nih terakhir, tolong dong closing statement-nya untuk podcast kita episode 1 dari RDC ini dah. Closing statement-nya. Yang penting tunggu episode selanjutnya. Jangan sampai nggak nonton episode selanjutnya, itu yang pertama. Kalau untuk episode kali ini ya, intinya kalau kamu ngerasa belum cukup, ayo buruan tanya langsung ke orang RDC-nya gitu. Jadi ini masih trailernya aja nih gitu. Iya kan? Nah, ya, jadi kalau kamu ngerasa udah srek atau jatuh hati dengan pembahasan malam ini, ya udah gas aja. Langsung hubungi admin kita gitu. Insya Allah nanti akan diberikan panduan gimana sih buat gabung sama RDC gitu. Dan statementnya untuk semua pengalaman dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan khususnya Uda dari awal tidak tahu apa-apa, kemudian punya peluang masuk ERC, punya peluang membentuk RDC,
mengalami semua pengalaman ini sampai sekarang, ya itu luar biasa sih. Jadi intinya jangan pernah untuk menyepelekan proses. Jadi proses itu justru proses itu yang membentuk kamu gitu. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan itu, yang paling penting itu ya orang mungkin bisa ngelihatnya hasil gitu. Wah, hasilnya udah ada. Oh, bisa jadi, oh terbentuk. Tapi justru value yang paling besar itu adalah di proses. Karena tujuan itu pasti terjadi karena ada proses yang berjalan dan di situ kamu punya usaha untuk berubah gitu kan. Dari awalnya yang mungkin malas-malesan atau nggak tertarik, terus punya tujuan bisa bangkit dan bisa membentuk suatu hal yang baru. Nah, itu tuh punya efek. Mungkin orang lain cuma ngelihatnya, wah ini cuma sekedar itu, orang lain juga bisa gitu. Ya, kalau memang bisa, coba lakukan gitu. Karena dan kita punya kesempatan itu, jika ada kesempatan, ambillah dan hargai proses seperti yang saya bilang tadi. Dan jangan lupa juga tetap semangat untuk kuliahnya semuanya, walaupun kita di pandemi kayak gini, ya inilah salah satu ujian yang diberikan Tuhan kan. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jaga untuk tetap semangat dalam berkuliah. Walaupun kita hanya bisa ngobrol secara virtual, tapi tetap kita harus menjaga ini kita gitu. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang virtual pula gitu. Kita harus bisa aksi lah. Oke? Oke, udah closing statement, udah banyak juga pengetahuan yang kita dapat tentang RDC dari mulai pendirian ya, mulai dari pengalaman Uda dan juga harapan-harapan Uda untuk pengurus selanjutnya. Semoga kedepannya IRDC juga makin bagus nih kedepannya dan juga menghasilkan sumber daya manusia yang juga lebih baik lagi. Nah, karena udah banyak banget nih informasi yang kita dapetin dari Uda Edo tentang IRDC. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu RDC dan semoga teman-teman juga tertarik nih buat join RDC dan dapat ilmu yang banyak juga dari sini. Jadi, gimana udah Hanapi? Nah, setuju sekali nih Mutia. Jadi seharusnya setelah mendengar podcast episode 1 ini, kalau ditanya sama teman-teman atau adiknya, seharusnya udah bisa jawab tentang RDC. Oke, setuju banget nih sama Uda Hanafi. Nah, karena keterbatasan waktu kita juga pada hari ini, dan jangan lupa nih untuk tetap dengerin podcast RDC di episode 2 selanjutnya. Dan oh iya, satu lagi, terima kasih telah mendengarkan episode cerita RDC kali ini. Yuk follow Instagram kita di @irdcftunan untuk bisa lebih kenali RDC dan lebih tahu banyak lagi juga tentang RDC. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.